Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rindi Marsha Mataheruila dengan NIM 202451035. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Object Relational Mapping atau ORM. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman lanjut Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Jadi teman-teman, Object Relational Mapping atau ORM ini adalah sebuah konsep atau teknik yang digunakan dalam pemrograman untuk menghubungkan antara objek di dalam kode dengan tabel dalam database relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQLite. Intinya, ORM ini berfungsi sebagai jembatan antara dunia objek di dalam kode program dan tabel di database. Teman-teman, ORM ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari ORM itu sendiri yaitu dapat mengurangi penulisan SQL secara manual. ORM ini memungkinkan pengembang bekerja dengan objek daripada query SQL mentah. Kelebihan selanjutnya yaitu dengan menggunakan ORM dapat mempercepat proses pengembangan karena ORM menyediakan antarmuka standar untuk operasi CURD yaitu create, read, update, dan juga delete. Sehingga pengembang dapat menulis lebih sedikit kode dibandingkan dengan penggunaan SQL secara mentah. Penggunaan ORM juga menggunakan keamanan yang lebih tinggi, di mana ORM secara otomatis menangani parameter dinding sehingga membantu mencegah SQL injection. Namun di balik kelebihan dari ORM itu sendiri, ORM juga memiliki kekurangan. Salah satunya performa yang kadang lebih rendah. Untuk skala yang lebih besar, terkadang ORM tidak optimal sehingga SQL manual lebih cepat dibandingkan ORM untuk skala besar. Nah, meskipun ORM memudahkan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete sederhana, namun dalam beberapa kasus query yang sangat kompleks, misalnya melibatkan operasi khusus seperti banyak join table, subquery, dan juga aggregate query, terkadang sulit dan kurang efisien jika menggunakan ORM. Sehingga dalam kasus ini memerlukan penggunaan query mentah. Karena kita akan menggunakan Jupyter, maka kita harus menginstal Jupyter pada extension di Visual Studio Code. Di sini Jupyter yang akan kita install yaitu Jupyter Keymap, Jupyter Slideshow, dan juga Jupyter Celltext. Lalu kita install juga SQLite Viewers. Setelah itu kita akan melakukan install SQLChelmy dan SQLite. Caranya teman-teman bisa buka new terminal, lalu teman-teman masukkan perintah pip install SQLChelmy. Setelah itu masukkan perintah pip install psy-copg2. Setelah itu kita buat file baru dengan format IPYNB karena kita menggunakan Jupyter Notebook. Jika sudah ada pada tampilan Jupyter seperti ini, kita bisa add kode lalu masukkan perintah untuk import SQLChelmy dan membuat engine database. Gunakan perintah from SQLChelmy import create engine, di mana create engine ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database. Lalu kolom yang digunakan untuk mendefinisikan kolom dalam tabel database, lalu integer yang merupakan tipe data SQLChelmy yang merepresentasikan tipe data bilangan bulat, lalu string yang merepresentasikan tipe data string atau teks.
Selanjutnya gunakan perintah from sql_chelmy.ext deklaratif, lalu import deklaratif base. Yang mana deklaratif base ini merupakan fungsi yang mengembalikan kelas dasar yang nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan tabel database. Selanjutnya gunakan perintah from sql_chelmy.orm dan import session maker. Session maker sendiri adalah factory yang digunakan untuk membuat objek session, yang mana section adalah antarmuka utama untuk berinteraksi dengan database. Hal ini memungkinkan kita untuk menyimpan, membuat, dan menghapus objek atau data. Kemudian running. Jika sudah muncul centang seperti ini, tandanya program sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat inisialisasi engine dengan SQLite. Di sini kita menggunakan create engine yang nantinya akan memanggil fungsi untuk membuat objek engine. Selanjutnya kita mencetak string koneksi. Di sini SQLite berfungsi untuk menentukan bahwa database yang digunakan adalah SQLite. Lalu /example.db adalah untuk menentukan bahwa database yang digunakan dalam sebuah file yang bernama example.db. Selanjutnya kita membuat variabel base sama dengan deklaratif base. Deklaratif base nantinya akan memanggil fungsi ini untuk membuat kelas besar atau base class. Selanjutnya kita mendefinisikan sebuah kelas Python bernama user yang mewarisi dari kelas dasar base yang telah dibuat sebelumnya menggunakan deklaratif base. Lalu _table name sama dengan user ini merupakan atribut wajib untuk memberitahu SQL_chelmy apa nama tabel yang akan dibuat di database. Selanjutnya kita mendefinisikan kolom ID menggunakan fungsi kolom untuk mendefinisikan kolom tabel, fungsi integer merupakan tipe data untuk bilangan bulat, lalu primary key true untuk mengatur kolom ini sebagai kunci utama atau primary key. Selanjutnya kita mendefinisikan kolom nama dengan tipe data string atau teks, lalu juga mendefinisikan kolom umur dengan tipe data bilangan bulat yaitu integer, lalu mendefinisikan kolom NIM nomor induk mahasiswa dengan tipe data integer. Ini adalah bagian penting yang akan membuat kolom pada tabel database. Kita menggunakan metode Python yang mendefinisikan representasi string resmi dari objek ini. Lalu kita menggunakan return untuk mengembalikan output yang mudah dibaca dan informatif. Misalnya saat kita memanggil user, maka dia akan mengeluarkan nama, informasi nama, umur, dan juga NIM. Selanjutnya kita akan membuat database dan tabel. Di sini kita akan menggunakan perintah base.metadata.create_all engine. Ini merupakan metode yang memberitahu SQL_chelmy untuk membuat semua tabel yang telah didefinisikan dalam base metadata di basis data yang telah terhubung melalui objek engine. Kita membuat sesi untuk berinteraksi dengan database. Di sini session maker berfungsi sebagai tempat yang mengembalikan kelas session yang telah disesuaikan, mana session merupakan antarmuka utama untuk berinteraksi dengan basis data. Lalu kita membuat objek session dengan huruf kecil untuk memanggil kelas session yang baru saja kita buat di langkah sebelumnya melalui session maker. Setelah di running, maka akan muncul file baru dengan nama example.db. Ini merupakan tempat database. Di sini telah ada tampilan tabel dengan 4 kolom yaitu ID, nama, umur, dan juga NIM. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel.
Untuk menambahkan data ke tabel, kita akan buat instance dari kelas model dan menambahkan ke session. Di sini kita akan menambahkan 20 data mahasiswa ke dalam tabel. Caranya kita akan membuat objek user. Kita membuat variabel user 1 untuk menyimpan objek atau instance baru ke dalam kelas user. Setelah itu gunakan metode session_add untuk memberitahu SQLCellMe bahwa objek-objek user 1, user 2, user 3, dan seterusnya harus diubah menjadi baris-baris data dan dimasukkan ke dalam tabel user ketika session di commit. Setelah itu running. Di sini kita bisa melihat pada file example.db bahwa data-data yang telah kita masukkan telah masuk ke dalam tabel database. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengambil data. Caranya kita membuat sebuah variabel yang menyimpan daftar semua objek user yang diambil dari basis data. Kemudian gunakan objek session sebagai antarmuka untuk komunikasi dengan basis data. Lalu gunakan query user untuk memulai operasi query dan menentukan bahwa kita ingin mengambil data dari kelas model user. Lalu membuat loop untuk mencetak hasil. Setelah di running, maka akan tampil seluruh data yang ada pada database. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus data. Caranya kita akan membuat satu variabel yang akan menyimpan objek user. Kemudian gunakan session.queryUser untuk memulai query atau permintaan pada tabel yang diwakilkan oleh kelas mode user. Kemudian .filter_by nama Rindi. Baris ini berfungsi untuk mencari di mana kolom nama yang memiliki nilai Rindi. Lalu .search yang digunakan untuk mengambil baris pertama yang cocok dengan kriteria filter. Lalu gunakan session.delete untuk memberitahu menandai objek yang diberikan, dalam hal ini user to delete. Lalu gunakan session commit untuk menjalankan transaksi berbasis data, dalam hal ini proses penghapusan. Kemudian running. Di sini sudah tidak ada lagi tabel data yang berisi nama Rindi. Artinya kita telah berhasil menghapus data. Kita akan mencoba untuk mengupdate data. Sama halnya dengan yang tadi, di sini kita akan membuat satu variabel untuk menyimpan objek user. Kemudian kita gunakan session.queryUser untuk memulai pencarian pada tabel. Kemudian gunakan .filter_by nama Nadila
untuk mencari baris di mana kolom nama yang berisi Nadila. Lalu .first untuk mengeksekusi query dan mengambil hanya objek pertama yang cocok. Setelah objek berhasil diambil dari basis data, kita gunakan variabel user_to_update.umur untuk mengakses atribut kolom umur pada objek yang baru diambil. Karena di sini saya ingin mengubah nilai umur dari objek Nadila dari nilai lamanya menjadi 20. Lalu gunakan session.commit untuk menjalankan transaksi basis data, dalam hal ini untuk mengupgrade data. Di sini dapat kita lihat bahwa data umur sebelumnya dari objek Nadila adalah 19. Dan setelah di running, datanya telah terubah menjadi 20. Dan yang terakhir adalah menutup sesi. Untuk menutup sesi, kita gunakan perintah session.close.